Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam Ye shall receive power atau Engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 14 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari hingga saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Ismail Nababan. Kepada Bapak Ismail, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam kita pada hari ini Minggu 14 September 2025 berjudul Yesaya. Ayat inti diambil dari Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Tugas Nabi itu jelas. Ia harus bersuara lantang untuk memprotes kejahatan yang merajalela. Namun ia takut melakukan pekerjaan itu tanpa jaminan harapan. "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Yesaya 6 ayat 11 tanyanya. "Apakah tak seorang pun dari umat pilihan-Mu pernah mengerti, bertobat dan disembuhkan? Beban jiwanya demi Yehuda yang berdosa tidak akan ditanggung dengan sia-sia. Misinya tidak akan sepenuhnya sia-sia. Namun kejahatan yang telah berlipat ganda selama beberapa generasi tidak dapat disingkirkan pada zamannya. Sepanjang hidupnya, ia harus menjadi guru yang sabar dan berani. Seorang nabi, pengharapan sekaligus malapetaka. Tujuan ilahi akhirnya tercapai. Buah penuh dari usahanya dan jerih payah semua utusan Allah yang setia akan kelihatan. Suatu umat sisa harus diselamatkan. Agar hal ini dapat terwujud, pesan-pesan peringatan dan permohonan harus disampaikan kepada para pemberontak. Tuhan menyatakan, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ayat 11 dan 12. Penghakiman berat yang akan menimpa orang-orang tidak bertobat, perang, pembuangan, penindasan, hilangnya kekuasaan dan kehormatan di antara bangsa-bangsa. Semua ini akan datang agar mereka yang menyadari di dalamnya tangan Allah yang terhina dapat dituntun untuk bertobat. 10 suku kerajaan utara akan segera tersebar di antara bangsa-bangsa lain, dan kota-kota mereka akan ditinggalkan begitu saja. Pasukan penghancur dari bangsa-bangsa musuh akan menyapu bersih tanah mereka berulang kali. Bahkan Yerusalem akhirnya akan jatuh, dan Yehuda akan ditawan.
namun tanah perjanjian tidak akan sepenuhnya ditinggalkan selamanya. Dikutip dari The Review and Herald, 11 Maret 1915. Demikian bacaan renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Ismail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Nabi Yesaya adalah salah satu nabi besar dalam Alkitab yang hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, tahun 740 sampai 680. Dia berasal dari Yerusalem dan sebagai nabi di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pada masa akhir kerajaan Yehuda, rakyatnya tenggelam dalam kesombongan, pemborosan, mabuk-mabukan, pesta pora, dan penyembahan berhala. Sehingga mendapat teguran dari Nabi Yesaya. Yesaya awalnya ragu menjalankan tugasnya. Tetapi setelah mendapat penglihatan kemuliaan Allah dan pengampunan, ia siap mengabarkan firman Tuhan kepada bangsa yang keras hati dan enggan bertobat. Dapat kita baca dalam Yesaya 6 ayat 7 dan 8. Yesaya dikenal karena nubuatannya yang mengandung pesan pertobatan, penghakiman atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, serta janji-janji keselamatan dan kedatangan Mesias. Kitab Yesaya dalam Alkitab adalah salah satu kitab nabi terbesar yang berisi banyak nubuatan dan pengajaran yang sangat penting bagi iman Kristiani pada zaman sekarang ini. Firman Allah kepada Nabi Yesaya sebagaimana di dalam ayat inti Yesaya 6 ayat 9 dan 10 berkata, "Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Tuhan memerintahkan Yesaya untuk menyampaikan pesan yang sangat serius kepada bangsa Yehuda. Pesan ini bukan sekedar ajakan biasa, tetapi justru memperlihatkan situasi di mana bangsa itu sudah begitu keras kepala dan sulit untuk mengerti firman Tuhan. Mereka melihat dan mendengar, tetapi tidak mengerti dan tidak bertobat. Mengapa Tuhan melakukan ini? Agar bangsa itu tidak bertobat. Sebuah pernyataan yang tampaknya keras, tapi sebenarnya menegaskan betapa seriusnya pelanggaran dan kejahatan bangsa itu, sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk terus dalam kebutaan rohani, yang akhirnya membawa konsekuensi berupa penghakiman. Pertanyaan Yesaya kepada Tuhan, apakah tak seorang pun dari umat pilihan-Mu pernah mengerti, bertobat, dan disembuhkan? Renungan malam ini berkata dalam Ye Shall Receive Power, halaman 266, paragraf 3. Beban jiwanya demi Yehuda yang berdosa tidak akan ditanggung dengan sia-sia. Misinya tidak akan sepenuhnya sia-sia. Namun kejahatan yang telah berlipat ganda selama beberapa generasi tidak dapat disingkirkan pada zamannya. Sepanjang hidupnya, ia harus menjadi guru yang sabar dan berani, seorang nabi pengharapan sekaligus malapetaka. Tujuan ilahi akhirnya tercapai. Buah penuh dari usahanya dan jerih payah semua utusan Allah yang setia akan kelihatan. Suatu umat sisa harus diselamatkan. Di dalam sejarah bangsa Israel yang hampir menyeluruh terjadi kemurtadan, namun masih ada umat yang sisa yang tidak mau mengikuti kejahatan dan kekejian penyembahan berhala. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Itulah sebabnya pesan Yesaya ini tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi juga memiliki makna jangka panjang, termasuk penggenapannya di kemudian hari, terutama terkait kedatangan Mesias
dan respons manusia terhadap Injil. Dalam Perjanjian Baru, Yesaya 6 ayat 9 dan 10 dikutip oleh Yesus. Terdapat dalam Markus 4 ayat 12 dan Yohanes 12 ayat 40. Menjelaskan mengapa banyak orang tidak menerima pesan dari Yesus karena kekerasan hati manusia. Hal yang sama juga terjadi di zaman sekarang ini. Tuhan memiliki umat-umat yang sisa yang tidak mengikuti ilah zaman ini, dan mereka seperti Yesaya mengamarkan kepada dunia agar sadar dan bertobat akan kejahatan dan kekejian mereka dengan kesenangan dunia serta penyembahan Allah lain. Apa ciri-ciri dari umat yang sisa di zaman sekarang ini? Alkitab berkata di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat yang sisa adalah umat yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Siapakah mereka umat yang sisa ini? Roh Nubuat di dalam God's Remnant Church halaman 40 paragraf 2 berkata, Allah memiliki umat yang berbeda, sebuah gereja di bumi yang tak tertandingi, tetapi lebih unggul dari semua dalam hal kemampuan mereka untuk mengajarkan kebenaran, untuk menegakkan hukum Allah yang bekerja sama dengan para agen surgawi untuk memajukan kerajaan Kristus di dunia kita. Hendaknya kita semua bersatu dengan para agen pilihan ini, dan akhirnya ditemukan di antara mereka yang memiliki kesabaran seperti orang-orang kudus yang menaati perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Umat yang bagaimanakah umat yang sisa tersebut? Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam Councils on Health halaman 127, paragraf 5. Umat Allah yang sisa haruslah umat yang telah bertobat. Penyampaian pesan ini bertujuan untuk menghasilkan pertobatan dan pengudusan jiwa-jiwa. Kita harus merasakan kuasa roh Allah dalam gerakan ini. Ini adalah pesan yang luar biasa dan pasti. Pesan ini sangat berarti bagi penerimanya dan harus diberitakan dengan seruan nyaring. Kita harus memiliki iman yang sejati dan teguh bahwa pesan ini akan terus disampaikan dengan semakin pentingnya hingga akhir zaman. Umat yang sisa memberitakan dengan seruan nyaring. Apa itu seruan nyaring? Di dalam buku Roh Nubuat, The Three Angels Messages, halaman 131, paragraf 2, berkata, terang yang mendahului dan mengikuti malaikat ini menembus kemana-mana, seraya ia berseru dengan suara nyaring dan kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Pekerjaan malaikat ini datang pada waktu yang tepat dan bergabung dalam pekerjaan besar terakhir dari pekabaran malaikat ketiga yang membesar menjadi seruan nyaring. Aku melihat terang yang besar menyinari mereka dan mereka bersatu dalam pekabaran itu dan tanpa rasa takut mewartakan dengan kuasa yang besar pekabaran malaikat ketiga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengingatkan kita agar jangan seperti orang yang menutup hati dan telinga terhadap kebenaran Tuhan dan bertobat dari mengikuti dan menyembah ilah zaman ini. Kita harus terbuka dan mau menerima ajarannya supaya hidup kita berubah dan bertumbuh dalam iman. Jangan sampai kita keras kepala dan tidak peduli dengan peringatan Tuhan, sehingga kita kehilangan berkat dan pertolongan darinya serta kehidupan yang kekal. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah kami tidak mengeraskan hati untuk panggilan dari umat-umat yang mengabarkan seruan nyaring agar menyembah satu-satunya Allah yang benar dan tidak menyembah ilah lain.
Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengikuti teladan Yesaya. Kami tetap setia, lakukan pekerjaan Tuhan. Tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiat Yesus, dan siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.